Pertanyaan berikut dari Ibu Eni Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas kedangkalan ilmu saya, Prof. Izinkan saya bertanya. Prof mengatakan wujud itu fata morgana dan bahwa yang nama-nama kita, nama-nama yang diberi tahu Allah kepada Nabi Adam, yang mampu menjawab pertanyaan Allah ketika iblis merasa sombong, lebih baik dari Nabi Adam. Berdasarkan sumber penciptaan atau bagaimana, Prof? Mohon maaf atas pertanyaan ini. Silakan, Prof. Adam al-asma'a kullaha. Itu surah Al-Baqarah ayat 31 dan seterusnya itu kan. Itu menarik itu. Jadi apa yang dimaksud wa'allamah? Jadi madrasah, guru pertamanya, al-muallimul awal atau al-muallimul ula, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru pertamanya manusia itu adalah Allah. Wa'allama Adama al-asma, itu alif ma'rifah, the name di situ kan, bukan a name. Ini bahasa Inggris ini sama bahasa Arab. Ada kalau asmaon, ya ismon itu a name. Kalau al-ism, the name. Ya. Kalau ini a book, buku biasa. Tapi kalau ini Quran, ini the book. Ada the book, itu Quran suci, mulia, itu the book. Tapi buku biasa, itu a book. Ada bedanya antara kitabun dan alkitab. Alkitab itu pakai alif lam, itu artikel the dalam bahasa Inggris. Kalau nakira, a book, itu bahasa Arabnya kitabun. Itu apa perbedaannya? The book and a book sama, alkitab dan kitabun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah pertanyaan ini juga sebetulnya akan kita bahas juga pada pertemuan kita akan datang. Ya, jadi poinnya bahwa jangan khawatir sebatas kemampuan kita yang kita miliki, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan itu akan membuka kunci rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan tawakal inilah nanti tidak bisa dipandang enteng. Boleh jadi tidak tamat SD, boleh jadi nggak pernah ngaji, tapi kepasrahan hidupnya sangat total kepada Allah, melejit di atasnya para ulama. Ulama itu kan status sosial bumi, tapi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi guru yang paling pertama itu adalah Allah. Nah, kalau dalam filsafat itu misalnya di dalam kitabnya Ar-Razi, ya kan, Dato Al-Farabi juga. Jadi Al-Farabi itu dianggap sebagai al-muallimut tsani, sedangkan al-muallimul awal yaitu Plato, ya kan. Plato itu al-muallimul awal, sedangkan Al-Farabi al-muallimut tsani. Begitu hebatnya Al-Farabi itu neoplatonisme itu kan. Nah, kita yang pernah belajar filsafat ya tentu kita tahu siapa Plato, siapa Aristoteles. Itu akan dua mazhab Iskandaria di situ dengan mazhab Athena, itu yang dua hal yang sangat berkontradiksi, akhirnya lahir sebuah sintesa. Jadi ada tesa, ada antitesa, lahir sintesa. Tapi ini bukan filsafat Hegelian itu kan nanti melahirkan murid yang namanya Karl Marx, itu yang komunis. Jadi bukan itu, bukan filsafat dialektis Hegel, itu lain lagi konotasinya. Jadi ini seperti Al-Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, kekacauan filsafat. Lalu anak muridnya menulis bantahan terhadap gurunya, Tahafut, kekacauan para pengkritik tasawuf. Lalu muncul muridnya yang ketiga, sintesa antara Al-Ghazali dengan Ibn Rushd. Nah, bagi kita yang pernah membaca dua buku ini, Masya Allah, ilmunya Al-Ghazali menulis dalam satu buku Tahafutul Falasifah itu benar semuanya.
Tapi begitu kita baca tahafut ditulis oleh Ibnu Rushd, Masya Allah benar juga semuanya. Akhirnya kita itu merasa kerdil. Orang besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, kita bisa mencicipi sintesa antara keduanya. Oh iya ya. Mempelajari dua mazhab yang berbeda itu akan melahirkan kearifan. Mendalami dua logika yang bertentangan itu akan melahirkan kearifan. Jadi jangan mencelah orang beraponturir, bergentayangan, bukan istilahnya itu ya, merantau kemana-mana mencari ilmu, sekalipun komunis atau liberal atau apapun, yang penting ada standar keimanan yang dimiliki orang itu biasanya orang itu nanti akan menjadi matang. Kematangan akademik, kematangan ilmiah, kematangan iman juga itu sangat ditentukan oleh perjalanan mencari kebenaran itu. Maka itu Al-Quran kan banyak sekali itu perintah berjalan. Fasiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Banyaklah kalian berjalan. Jangan hanya tahu tentang Islam. Dalam pengertian kitab kuning kita di pondok pesantren, who knows only Islam, they don't know about Islam. Siapa yang hanya tahu tentang Islam, dia nggak tahu tentang Islam. If we want to know Islam, please we have to know also another religion. Baca agama lain. Oh iya ya. Karena di situ kan ada Islam, ada the Islam, ada an Islam. Jadi Syekh Hasan Nasr itu Ideals and Realities of Islam itu bagus sekali. Buku itu saya rekomendasikan juga. Ideal and Realities of Islam, karangannya Syekh Hasan Nasr. What is the Islam? What is the meaning of the Islam? Islam is the Islam and an Islam, ya kan? Apa itu the Islam dan apa itu an Islam? The Islam itulah Islam universal. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ayub, Nabi siapapun, termasuk Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk juga Nabi Muhammad SAW, itu membawa agama the Islam. Tapi specifically Nabi Muhammad itu juga membawa an Islam. Jadi Islam according to Syekh Hasan Nasr is the Islam and an Islam. The Islam itu aspek universalnya Islam. An Islam itu aspek lokalitasnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang berbeda dengan agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi kita tidak mengatakan bahwa the only Nabi Muhammad yang benar, nabi-nabi lain sesat dan masuk neraka. No way. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kata Allah dalam surah akhirat surah Al-Baqarah kan, aku tidak membeda-bedakan para rasulku. Jadi kita nggak boleh juga mendramatisasi seolah-olah hanya Nabi Muhammad yang benar, seluruh nabi-nabi lain itu nggak ada yang benar, masuk neraka. Enggak. Mengingkari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad rusak akidah kita. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya kan, jama itu kan. Wa kutubihi tidak dikatakan wa kitabihi. Kalau wa kitabihi itu mufrad Al-Quran. Jadi kita diminta untuk meyakini juga kitab-kitab lain sebelum Al-Quran, namanya Taurat, Injil itu kan. Mengingkari Taurat, Injil sama dengan mengingkari sebagian kitab suci Allah, rusak akidah kita kan. Warasulihi tidak dikatakan warasulihi, rasulihi itu mufrad Nabi Muhammad. Tapi kalau warasulihi, nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad, wajib hukumnya kita yakini. Kalau hanya percaya Nabi Muhammad, rusak akidah kita. Berarti surga itu bukan dimonopoli oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Surga juga disediakan untuk para nabi sebelumnya. Surga juga disiapkan untuk para pengikut setia para nabi sebelumnya. Nabi Isa dengan pengikut setianya itu juga dijanjikan surga oleh Allah loh. Nabi Musa dengan para pengikut setianya dijanjikan surga juga. Nabi Muhammad dengan para pengikut setianya apalagi tentu dijanjikan surga.
Jadi surga itu bukan monopoli umat Islam only. Semua yang beragama di Islam itu insya Allah akan dijanjikan surga. Jadi Islam is the Islam and an Islam. Ada artikel the Islam, di Islam ya. Ada artikel an Islam. Tadi ada impersonal God dan ada personal God. Nah selama ini kan kita memaksakan kehendak kita itu terlalu black white, itu selalu simbolik. Pokoknya I don't know what is the Islam and Islam. Yang penting Islam seperti apa yang saya pahami. Di luar pemahaman aku, kalian keliru, sesat, musyrik, kafir. Itu nggak boleh. Ya, kebenaran itu dari Allah, bukan kebenaran dari manusia. Ya, ya itulah Bapak Ibu sekalian. Semoga ada berkah manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti pada pertemuan kita pada hari